Assalamualaikum sahabat budaya. Saya Adin Abdul Hakim akan kembali berkeliling menggali nilai tradisi, kearifan lokal, dan ragam budaya di Indonesia. Episode kali ini, langkah kaki menapak di Jawa Barat Selatan, menghirup nafas budaya di kampung adat Miduana, Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Konon, kampung adat Miduana berusia ratusan tahun. Erat kaitannya dengan peradaban kampung ini dengan keturunan kerajaan Pajajaran. Bentang alamnya memukau, selaras dengan kearifan warga yang masih memegang teguh amanah leluhur. Kita akan gali, ada objek pemajuan kebudayaan apa saja di sini. Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Jadi begini sahabat budaya, sekarang pagi ini saya bersama warga masyarakat bakal mendatangi kampung adat namanya Miduana. Itu di Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kayaknya gue dianterin banyak banget nih, jadi jangan takut nih. Seperti apa kampung adat nantinya saya juga belum tahu. Naringgul, terus Miduana, saya juga baru dengar. Kita cari tahu nih ada apa di Cianjur. Entah itu budaya, tradisi, kuliner, apapun itu, mari kita cari tahu. Jadi saksikan terus Warisan Indonesia, telusuri jejak nilai budaya. Gua bakal diantar naik motor. Ayo. Melalui jalanan terjal pegunungan, melintasi deru sungai air deras, saya akhirnya sampai di kampung adat Miduana, dikelilingi hamparan pegunungan. Kampung Miduana berdiri di antara lekukan sungai Cipandak Hilir dan Cipandak Girang. Pertemuan dua sungai air deras ini kemudian menjadi dasar nama kampung. Perkampungan nan eksotis namun syarat magis. Kampung adat Miduana dulunya hanya hutan belantara, dibuka menjadi pemukiman oleh pendirinya Eyang Jagat Sadana. Eyang Jagat Sadana ini putra dari Eyang Jagat Nata dan Eyang Jagat Niti. Kedua eyang ini keturunan dari kerajaan Pajajaran yang membuka pemukiman di Balai Gede. Maka tak heran, di kampung adat Miduana masih bisa kita temukan objek budaya warisan Indonesia seperti ritus, teknologi tradisional, kesenian, situs, atau bahkan kuliner resep buhun masih melekat dalam keseharian warga adat. Wah, ini udah nyampe Pak? Ya, udah nyampe. Nah, sekarang kayaknya udah nyampe nih di kampung adat Miduana. Ternyata di sebelah sana udah ramai banget nih. Kayak biasa disambut. Menarik, udah banyak makanan nih. Kayaknya gue harus cepet segera ketemu ini ketua adat daripada nggak sopan ya kan. Ya udah, gue mau cari tahu tentang apa aja yang ada di kampung Miduana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Aduh, lagi pada ngapain, Pak? Ini lagi ngobrol-ngobrol. Ini saya benar sudah sampai di kampung adat Miduana ya? Oh, saya boleh ikut duduk? Oh, iya. Aduh, senang banget nih sampai kampung adat lagi di Cianjur, Pak ya? Cianjur Selatan. Cianjur Selatan. Ya, Oh iya, Cianjur. Aturan Bapak Wilujeng Sumping di kampung adat di Resen kampung adat Kubang Bodas. Kubang Bodas. Kubang Bodas. Ya. Itu. Desa Balai Gede, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Bapak, saya belum kenalan. Abah siapa namanya, Bang? Abah Yayat. Abah Yayat di sini sebagai ketua adat. ketua adat. Keadasan Pak RT nan paling. Oh, Pak RT. Pak RT. Iya. Ya jadi Pak memang Dusun tuh paling. Oh, Pak Dusun. Nah, ini pada Iya, jadi saya memang mencari tahu nih di Jawa Barat ada mungkin kesenian, tradisi, kampung adat, budaya itu yang hari gini nih
banyak generasi muda termasuk saya sendiri, Pak. Oh, enggak? Saya kalau tidak diajak oleh tim pasti nggak tahu kalau di sini ada kampung adat yang masih seperti ini ternyata gitu. Ya salah satu misi saya dan teman-teman untuk mengedukasi dan memberitahu generasi muda dan siapapun itu bahwa ternyata masih banyak kampung adat yang ada di Jawa Barat. Yang belum keangkat. Yang belum keangkat, betul. Atau Bapak mangga beli hoyong keliling ninggal-ninggalan lokasi. Oh, boleh, Pak. Iya, mangga. Oh ya, siap. Terima kasih. Pak, Bang. Di era modernisasi, kampung adat Miduana masih memiliki rumah beratap tepus dan dinding bilik bambu. Material ini membuat hawa di dalam rumah hangat saat dingin kabut menerpa. Dingin saat panas matahari menyentuh bumi. Teknologi tradisional ramah alam penangkal gempa. Nah, sekarang saya sama Bapak Suhman sedang membuat hatep, Pak. Hatep ya, hatep. Nah, hatep itu apakah artinya atap atau dari bahan daun hatep? Iya, itunya yang namanya kalau daunnya ya kalau di hutan namanya ini tepus ya. Tepus. Tepus. Kalau mungkinlah kalau orang Sunda itu atap itu kan atap, kalau atap kata genteng. Jadi ini kan buat pengganti genteng. Pengganti genteng. Namanya atap itu kalau jelasnya itu atap itu hatep atap ya. Oh, mungkin kan kalau gitu. orang Sunda itu diambil singkatnya aja Iya, lah iya, iya, atap, iya. hatep gitu. Dia harus nunggu sampai kering baru dipasang atau dalam kondisi begini dipasang? Kalau basah mah nggak bisa, nggak boleh, Harus nanti dijemur harus sampai dari jemur dulu, halusnya kering baru dipasang ke atas bangunan. Kalau ke atas panasnya kalau panasnya kencang pasti cepet kering, ya Pak, cepet kering. Kalau musim hujan itu lama Pak. Ini emang awet, Pak, untuk dipakai atap? Kalau bisa Tahan berapa lama? 1 tahun juga bisa. 1 Satu tahun. tahun bisa. Tapi kalau pakai injuk itu 7 tahun sampai 7 berarti tahun lebih- bisa. lebih awet injuk ya? lebih bagus. Atau mungkin bagus. dilapisin kali ya? Iya, iya. Ini bawahnya Iya. terus atasnya ijuk, Pak, ya? Injuk ya, itu lama kalau itu kan 7 Dan tahun. itu untuk lapisan 2 itu sudah pasti tidak bocor air ya? Iya, mungkin kalau udah lama, tapi kalau baru kan enggak apa, bagus lah, bagus seperti kenteng juga bisa. Betul, lah. betul. Iya. Saya boleh cobain? Iya, boleh Pak, boleh. Semoga ya, Iya, semoga ya. Semoga nggak bocor. Harusnya yang ini Pak, punten ya. Oh, disamain. Iya, disamain Oh, itu. harus rapi, Iya, betul. iya. Yang ini dipegang gitu, ya, yang ini disobek dulu supaya nantinya menutup ke sana. Nutup. Ya, iya. Oh ya, paham. Dipotong. Ya. Nah. Nah, sahabat budaya, tadi saya sudah berkeliling kampung dan menggali sejarah kampung adat Miduana. Saya penasaran, ada warga yang sedang memasak. Katanya ada kuliner khas kampung Miduana berbahan baku ikan dari sungai air deras dan jantung pisang. Kayaknya saya harus coba nih. Nah, sekarang saya bersama ibu-ibu mau masak Ikan apa payo. ini namanya, Bu? Ikan payo. Ikan payo. Iya. Ikan payo itu ini ya, Iya. apa? Ikan khas sungai air deras ya. Iya. Dia nempel, Iya, agak di mirip batu. sama berudu katak ya. Iya, sama. Tapi bukan katak ternyata. Pas saya cek memang ada kakinya di belakang, cuman dia mentok gede ya gini, nggak akan berubah jadi katak. Itu. Ini akan kita masak apa, Bu? Kita goreng aja. Kita goreng aja. Iya. Oke. Terus saya lihat di sini ada ini kayak gembok pisang, Bu ya. Iya. Ares. Itu Ares. namanya ares. Dia mau dimasak apa namanya? Ditumis aja. Ditumis, Iya. tumis ares sama goreng Payo. payo. Iya. Oke deh. Ya udah, sekarang ini sebelah sini mau dimasak apa? Masak payo. Masak payo Iya. sini, terus sebelah situ Masak ares. masak ares. Iya. Baik. Siap. Payo merupakan sejenis hewan air tawar yang hidup di sungai air deras seperti di Sungai Cipandak ini. Bentuknya seperti berudu, namun memiliki mulut yang mampu menghisap seperti ikan sapu-sapu. Bagian ini akan menempel kuat pada batu sehingga badannya mampu bertahan pada aliran sungai yang deras. Warga di sini biasa menyantap payo dengan cara digoreng ataupun dipepes. Nah, ini payonya udah mateng dan gulai aresnya juga udah mateng. Kita nanti icipin bareng-bareng warga di sini. Yuk, gue juga udah lapar banget. Memiliki tekstur yang lembut dan rasanya gurih.
Panganan ini sedap disantap bersama nasi hangat. Nah, ini tadi yang kita masak bukan ikan ya, payo. Payo yang tadi digoreng, dan ini Umut ares. ares. Dan ini ada rebus-rebusan, ada daun apa aja nih, Bu? Ada daun singkong, daun pepaya, daun labu. Daun labu. Ya. Terus ada ayam goreng, ada ikan asin, ada ubi, nasi. Terus Ada ini apa? ceriwu. Ceriwu. Iya. Ya udah, ini udah matang semua, warga juga udah pada berkumpul. Kayaknya kita waktunya mencicipi masakan tadi dan makan bersama. Oke, Bu? Siap, oke. Siap. Ayo, kita makan. Munte ngoprek moal nyapek, munte ngakal moal ngakel, munte ngarah moal ngarih. Kira-kira begitu pepatah Sunda soal urusan isi perut. Alam sekitar telah menyediakan segalanya asalkan mau berpikir, mencari, dan mengolah. Pepatah ini tergambar dalam kuliner Ares. Bahan dasar makanan ini berasal dari gedebok pisang. Dengan pengolahan sederhana saja, bahan batang pohon pisang ini bisa menjadi makanan alternatif yang mengandung mineral protein, kalori, lemak, dan karbohidrat. Lauk pauk yang lezat disantap setelah ditumis. Makanan sederhana ini menjadi salah satu faktor warga kampung adat Midwana yang dikenal berumur panjang. Usai menikmati malam berselimut kabut dan rintik hujan di kampung Midwana, pagi hari ini warga di sini akan menggelar ritual adat mandi kahuripan. Kahuripan berarti kehidupan. Ini menjadi salah satu ritual tahunan warisan leluhur warga kampung adat Midwana. Ini kayaknya kita udah hampir sampai di lokasi. Bentar lagi turun, Pak ya? Ke sungai ya? Turun ke sungai, terus kita ikutin rangkaian acaranya seperti apa. Mandi kahuripan. Ya, siap. Nanti sambil prosesi, kita sambil nanya-nanya seperti apa dan budaya atau tradisi di kampung Midwana ini kenapa harus ada mandi kahuripan. Nanti kita kupas tuntas. Ayo, berangkat. Ritual mandi kahuripan dilakukan masyarakat kampung adat Midwana pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Juga dilakukan pada tanggal 12 atau 14 dan 17 Maulid. Ritual ini bertujuan mengingat kembali jasa 9 leluhur pendiri kampung adat yang telah membuka hutan menjadi pemukiman yang lengkap dengan ekosistem pendukung keberlangsungan hidupnya. Mandi kahuripan juga dikenal membersihkan fisik dan non-fisik diri. Di dalamnya juga tersirat rasa syukur atas melimpahnya kekayaan alam. Air sungai jernih mengalir sepanjang tahun menumbuhkan bulir padi dan komoditas lain penopang sejahtera warga adat Midwana. Prosesi mandi kahuripan dimulai dengan berkumpulnya warga di tengah pemukiman. Diiringi kesenian dok-dok dan mengarak dongdang. Warga berjalan membawa hasil bumi berisi nasi tumpeng menuju pertemuan dua sungai Cipandang. Sesampainya di bantaran sungai, 9 sesepuh keturunan ke-10 pendiri kampung memimpin doa usai menata berbagai sesaji dan membakar pewangian. Sajian dan kepulan asap ini diyakini menjadi cara menjalin relasi harmonis antara manusia dan semesta. Relasi harmonis antara yang kasat mata dan tak kasat mata. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Iya, Pak. Jadi tadi saya sudah mengikuti dari jalan, terus doa-doa di sini. Nah, sekarang saya mau nanya, mandi kahuripan itu sebenarnya apa? Mandi kahuripan, pertama kita mengingat para leluhur. Waktu itu ketika kesepuhan Mbah Jiwa Sadana dengan keluarganya
ini air dipakai aktivitas untuk keperluan sehari-hari. Keperluan. Jadi intinya memang air tuh apa ya, sumber kehidupan sehari-hari. Iya, Jadi sehari-hari. kita bikin upacara seperti ini, ya mungkin secara kepercayaan warga di sini sebagai ungkapan bersyukur. Ungkapan syukur. Karena sudah diberi air yang Ya, bagus, begitu, bisa bagus. bermanfaat Iya. untuk warga sekitar. Warga Gitu sekitar. mungkin kira-kira Pak ya? Iya, betul gitu Pak. Iya, Siap. iya. Ya udah, Bang. kita lanjutkan prosesi selanjutnya. Coba kalian nyemplung nggak? Oh iya. Ritual ditutup dengan mengguyur seluruh bagian tubuh dengan air sungai yang jernih tanpa polusi. Seluruh warga terjun membasahi diri dengan air murni karunia Tuhan, menyehatkan dan menyelamatkan lahir batin. Lihat ya, dari gua udah mandi kahuripan. Katanya biar enteng jodoh. Airnya dingin banget. Habis itu tadi 7 kali katanya. Wih, makin dingin. Tapi seger. Gua udah lama nggak mandi nih soalnya. Jadi sekarang harus mandi. Oke, sekarang kita lanjutkan mandi kahuripan orang lain. Bagi warga nanya ke Kai Kahuripan ini, satu, selain kita membersihin badan semua ini, juga kita rame-rame dengan warga saling berdampingan, saling berduyun, nanti udah mandi, lalu kita makan bersama, dan itu untuk mempererat tali persaudaraan dan hubungan untuk komunikasi. Setelah tadi pagi menyaksikan ritual tahunan mandi kahuripan, malam ini saya berkesempatan menyaksikan kesenian buhun asli kampung adat Miduana bernama Tunil atau wayang gejlik. Kini kesenian ini dikenal. Seni panggung berupa sandiwara komedi Sunda yang keberadaannya kian terkikis akibat kurangnya minat generasi muda. Kesenian ini berada di ambang kepunahan. Wayang gejlik ada sejak tahun 1940-an. Diciptakan oleh salah satu sesepuh kampung adat Miduana yang bernama Aki Salmayi. Pertama kali kesenian ini dibentuk disebut Tunil. Kesenian serupa wayang orang ini adalah pertunjukan drama di atas panggung, melakonkan cerita rakyat Sunda. Seiring perkembangan zaman, penamaan kesenian ini beralih menjadi sandiwara gending kawangi. Kemudian masyarakat menyebutnya sebagai wayang gejlik. Penamaan gejlik diambil dari gerakan hentakan kaki pemain saat cerita beralih ke bagian komedi. Pertunjukan wayang gejlik biasa pentas pada acara hajatan warga seperti khitanan, pernikahan, agustusan, atau samenan. Lakon cerita diambil dari cerita rakyat Sunda diantaranya Benteng Wulung, Ciung Wanara, Jaka Sundang, dan Budak Buncir. Wayang gejlik biasanya diisi 20 orang pemain. Mereka mampu memainkan berbagai karakter sesuai alur cerita. Lengkap memakai kostum berlatar belakang kerajaan. Pada bagian depan panggung dilengkapi dengan tirai kain. Sementara latar layar atau backdrop biasa diganti dengan gambar dengan cara ditarik tali tambang. Selain percakapan pemain, sandiwara diperkuat dengan iringan gamelan serta seorang sinden. Nah, alhamdulillah nih malam ini warga antusias, terus rame. Ya harapan gue pribadi pastilah sama kayak yang sudah-sudah, bahwa semoga kesenian ini tidak berhenti sampai di sini gara-gara gua dan tim yang mengadakan, tapi semoga setelah ini banyak orang yang mementaskan lagi dengan apa ya, mungkin bisa ditambah unsur modernisasi, apakah bajunya, apakah panggungnya, seperti apa konsepnya, tapi tetap dalam lingkup wayang gejlik gitu. Semoga generasi muda sekarang bisa nanti apa ya,
mengembangkan kesenian wayang gejlik ini. Bukan begitu, Mas Dika? Betul sekali. Amin. Warisan Indonesia. Telusuri jejak nilai budaya Yoi. wayang gejlik. Wayang gejlik di kampung adat Miduana kondisinya kian memprihatinkan. Bergelut dengan persoalan regenerasi pemain dan kian terkikisnya minat masyarakat untuk nanggap. Menempatkan kesenian Buhun ini di ambang kepunahan. Mayoritas pemain dan nayaga tutup usia. Jikapun sedikit tersisa pelakon sudah berusia di atas 60 tahun. Seiring dengan itu, sarana penunjang wayang gejlik seperti alat kesenian minim perhatian. Kendang maupun bonang hilang dan lapuk dimakan usia tanpa ada revitalisasi. Wayang gejlik menunggu hilang ditelan zaman. Eta teh di tahun 80-nya kirang langkung di tahun 80 sapantos mentas ti Kubang Bodas ti anu ku bapak tadi kah mentas tidinya teh ngadon saur bahasa kampung dah mah poho eta ni lupa we ti hadir teh sagala rupi parabotna gamelan sembet duka ka mana saurna saur rencangan sen anu nambut duka ditambut di pasikeun deui duka dikamanakeun kitu eta teh. Mata ayeuna bapak teh teu gaduh gamelan gitu. Apa eta mah langkung bapak. Harapan bapak mah hayang majang deui we kitu ieu teh. Mung sagara rupina serba kirang. Ku bapak-bapak teh sekedah nama kedah dibantos sagala rupina gitu. Bapak bade siap sadaya sagala rencangan gitu. Mengunjungi kampung adat Miduana tak lengkap rasanya jika kita tak meniti tempat paling keramat yang menjadi penanda peradaban masa lampau. Situs Arca Kabuyutan Campalarang dan situs Batu Rompe menjadi ciri kehidupan di kampung adat Miduana telah ada sejak zaman megalitik. Dari perkampungan, akses menuju Campalarang rupanya tidak mudah begitu saja. Mobil bak terbuka yang saya tumpangi bersama sesepuh kampung sesekali nyaris terjungkal di tanjakan yang terjal. Usai jalanan terjal, kaki menapak di pematang sawah luas nan indah. Letak situs Kabuyutan Campalarang ternyata ada di ujung persawahan. Arca batu ini berukuran relatif kecil. Terdapat batu berbentuk manusia dengan tangan mendekap dada dan 3 batu bulat yang bertumpuk, berlumut, dipayungi pohon besar dengan akar menjuntai di atasnya. Arca Campalarang diyakini sudah ada sejak zaman megalitik, menjadi pertanda bahwa di kampung adat Miduana sudah ada peradaban dan kehidupan sejak lama. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya. Ini kita sampai di mana namanya? Situs apa? Ini di situs Sempararan. Sempararan. Sesepuh kampung adat pada waktu tertentu mengunjungi arca ini atau disebut dedehes, yakni ziarah atau ziarah kepada para leluhur yang telah lebih dahulu menghuni Miduana. Ritual diawali dengan membawa berbagai alat ritual seperti menyajikan kembang, kopi, kelapa muda, gula merah, rokok, beras, telur, dilanjutkan memanjatkan doa serta ditutup dengan memainkan alat musik kacapi. Tak jauh dari Arca Campalarang, saya diajak Abah Yayat melihat situs Batu Rompe. Diyakini usianya lebih muda dari Arca Campalarang. Situs Batu Rompe berupa tumpukan batu yang konon dulunya berupa menhir, yang kemudian bertumpuk setelah dihantam bencana alam. Ya, saya tidak ada nanya kerongga. Enggaknya dalam. Ini situs juga, Pak? Ini kayaknya tumpukan batu atau artefak atau ini kayaknya. Apa namanya, lokasi ini apa namanya? Ini yang pasti ini sejak dari dulu.
Ini dimakan batu rompe. Iya, yang namanya batu rompenya kita ada dulu. Perkiraan dari tahun berapa ini, Pak? Ini kayaknya dengan yang tadi itu kayaknya lebih tua ini. Lebih tua ini ya? Kita ini menunggu dulu kesepakatan dari pihak apa arkeolog macam, karena ini batu udah dibawa untuk sampel. Oh, gitu. baik. Menarik juga nih. Boleh lah kalau lihat-lihat ya. Iya, boleh saya naik, Pak, muter-muter. Bangga. Dilihat dari bentuknya, batu-batu ini berukuran besar serta tinggi 1-2 meter. Dengan diameter 1 meter, bahkan lebih. Memiliki 5 sisi atau berbentuk prisma. Yang unik, dari banyaknya tumpukan batu ini ada batu yang memiliki kandungan logam tinggi. Jika dipukul, mengeluarkan suara nyaring layaknya logam. Nah, nih suara batunya gue buktikan bahwa ketika dipukul seperti kita memukul logam. Coba, Pak. Ya, yang mana ini ya? Ya. Sekarang ini mungkin sama ada, Bang. Tuh. Kan? Kalau batu biasa begini nih. Nah, Tuh. Tuh kalau ini teng. Situs Arca Kabuyutan Campalarang dan Batu Rompe memberi tanda bahwa jauh sebelum hari ini menjadi Midwana, kawasan ini sudah ada peradaban manusia, kekayaan alam yang melimpah, selaras dengan menciptakan harmonisasi alam, manusia, dan Tuhannya. Berbicara kesenian buhun di Cianjur, ada satu seni kesenian yang kini diambang kepunahan. Bergeser dari kampung adat Midwana, saya akan mengunjungi Abah Narjo, maestro kesenian Pakemplung. Seni pertunjukan dari kampung Tegal Bungur, Desa Wanasari, Kecamatan Naringgul, Kabupaten Cianjur. Kesenian Pakemplung berasal dari gabungan kata papakem, ulung, pulung, dan lung. Jika diartikan, pakemplung berarti patokan hidup yang bagus, yang harus diteruskan, dan patokan hidup yang jelek harus dibuang. Seni pakemplung ada di Tegal Bungur sejak tahun 1920-an. Generasi pertama pencipta pakemplung adalah Uyut Harnaf. Sementara Abah Narjo yang kini memasuki usia 80 tahun, generasi ketiga pakemplung. Hai sahabat budaya, sekarang saya sudah berada di lokasi kesenian Pakemplung. Ini ada di Cianjur Selatan. Nah, kesenian Pakemplung ini sebenarnya sudah bisa dikatakan punah sudah lama sekali. Dan ada lagi sekarang saya mencoba untuk menghidupkan kembali, mementaskan kembali kesenian ini supaya generasi muda bisa tahu bahwa ternyata di Cianjur juga masih banyak kesenian yang sampai sekarang sebenarnya masih bisa dipertontonkan atau dipentaskan kalau ada acara-acara tertentu. Dulunya kesenian Pakemplung ini dipentaskan ketika ada panen padi. Jadi masyarakat yang sedang panen ngangkat padi itu bisa terhibur karena unsur-unsur dari kesenian ini tuh kalian bisa lihat ada tarian, ada musik, ada nyanyian. Jadi ya mungkin ya waktu itu supaya orang-orang yang panen bisa lebih bersemangat. Jadi selamat menikmati kesenian Pakemplung. Seni pertunjukan ini melibatkan alat musik pukul ketuk dua berupa saron dan bonang, kendang tanpa kulanter, dan alat musik gesek lengek serupa rebab. Sebagai seni hiburan, Pakemplung biasanya dilengkapi ronggeng wanita yang melakukan tayub. Ronggeng menari bersama masyarakat diiringi musik sederhana Pakemplung. Tak terlepas dari budaya masyarakat agraris, Pakemplung biasa disajikan pada seni hiburan pesta panen padi atau rasul tahun. Dulunya kesenian ini ditanggap pemilik sawah untuk menghibur warga yang membantu menggotong ikatan padi ke lumbung padi atau leit. Para pemain alat musik Pakemplung disebut panjak. Abah Narjo yang tersisa hari ini merupakan panjak lengek. Dalam pertunjukan seni Pakemplung, lagu yang dinyanyikan memiliki tahapan baku.
Pada bagian pertama disebut bubuka dengan judul lagu Ketuk Manis, Papa Layon, Kembang Gadung, Sindri, Lalautan, dan Anjok. Bagian berikutnya masuk pada bagian pangibingan, berisi dinamika lagu yang lebih menyihir penonton untuk berjoget atau ngibing. Sementara bagian akhir pertunjukan dinamakan pabubaran. Abah Narjo merupakan maestro pakemplung satu-satunya yang masih tersisa. Tidak ada penerus dalam seni pakemplung. Lirik tembang mulai hilang. Keberadaan seni tradisi warisan Indonesia dari selatan Jawa Barat ini berada di ambang kepunahan. Seni syarat makna ini kian tergerus zaman. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nya ari kahoyong mah panginten aya anu neraskeun gitu ari kahoyong mah gitu ieu teh dipikawano ku balarea gitu lajeng oge kan ieu teh lebar salaresna mah abdi ngaraos naon kitu ngaraos melang gitu upami dugi ka punah gitu harapan teh aya anu nuluykeun sareng oge panginten bentuk perhatian ti Papayung Agung tehnya sapertos kumaha gitu nya supados ieu teh da geuning ari istilahna ari mapah nyalira mah sok keung ka ditu teh gitu. Ya seueur itu seueur ieu insyaallah panginten upami aya pangrojong mah anu langkung tepat insyaallah panginten ieu teh moal dugi ka leungit moal dugi ka punah. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Tetap menjaga lestari budaya, tetap terjaga warisan Indonesia, tetap menjaga warisan Indonesia.